Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Faktanya gini, pada tanggal 14 Februari jam 7 malam, ketika belum ada TPS yang memasukkan, mengirimkan, itu angkanya di Sirekap itu sudah muncul prosentasenya segitu itu. Oke, dan ini yang paling ada capture-nya. Jadi sudah muncul 24% sekian, 58 sekian, 17 sekian. Oke, lalu saya juga mendapatkan fakta ada KPPS yang berhasil buka Sirekap sebelum penghitungan dilakukan. Kan penghitungan angkanya sudah ada. Ada. Iya. Nah, ada yang bisa ganti angka itu. Halo KPU, halo MK. Inilah yang namanya TSM itu ya. Terstruktur, sistematis ya, dan masif itu ya. Jadi terstruktur, sistematis dan masif itu cukup main di komputer aja sebenarnya. Iya. Dan itulah yang saya sedih sekali, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya tak lupa mendoakan pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga mari kita doakan bersama agar bangsa ini mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, bicara tentang dugaan kecurangan pemilu pada pemilu 2024 ini memang tidak akan habis-habisnya. Dan wajarlah kiranya kalau ada yang mengatakan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu paling brutal, pemilu paling buruk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya semenjak Indonesia merdeka. Mulai dari pemilu tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2019 lalu. Inilah pemilu yang paling buruk, yang paling brutal, yang paling vulgar tingkat dugaan kecurangannya. Seperti dikatakan oleh Roy Suryo ini memang menggelikan sekali. Bayangkan, sebelum suara dihitung di TPS, Sirekap telah menentukan, telah memperlihatkan, atau telah bisa dilihat di Sirekap itu skor dari kontestasi yang ikut dalam pemilu, apakah pilpres maupun pileg. Kan sangat aneh sekali permainannya dan sangat vulgar sekali. Kalau demikian, tentu saja tidak perlu pemilu yang menghabiskan dana ratusan triliun ini dihambur-hamburkan untuk pemilu. Kalau hanya pemilu seperti ini, bayangkan betapa mengecewakan bagi rakyat ketika suara mereka seperti tidak ada gunanya. Karena Sirekap telah terlebih dahulu membuat skor bagi kontestasi politik. Apakah untuk pilpres atau untuk pileg sebelum pencoblosan dilakukan oleh rakyat. Sahabat BN, sungguh-sungguh sangat mengecewakan sekali pemilu 2024 ini. Kalau masih ada juga manusia Indonesia ini yang mengatakan pemilu 2024 ini jujur, pemilu 2024 ini baik-baik saja, tentu saja kita lagi mempertanyakan pemikiran mereka itu bagaimana. Itu yang kita pertanyakan seharusnya lagi. Sebab dugaan kecurangan pemilu ini tidak lagi bersuluh batang pisang, tetapi sudah bersuluh matahari. Artinya apa? Sudah diketahui oleh publik, mulai dari rakyat biasa sampai ke elit sudah tahu permainan yang buruk ini, permainan yang sangat keji ini. Kalau masih ada juga yang berusaha untuk menyembunyikan, untuk berlindung, untuk mengatakan pemilu ini baik-baik saja, berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Tentu kita pertanyakan hati mereka itu bagaimana itu.
berlanjut kepada setelah pemilu, penghitungan suara yang banyak ribut, yang malah ada yang berkuantam. Curang itu ketentuan. Iya benar. Kalau konteks bicara soal untuk curang kayak curang. Bukan. Ayo, ajar. Dari keamanan turun ke tingkat tadi. Dari keamanan. Bapak Ibu keamanan tolong ditertibkan saksinya. Ini saya skorsing sampai waktu yang sudah ditentukan. Luar biasa PPKP kecurangan. Ini menunjukkan bahwa memang pemilu kali ini diduga dan sangat dapat diduga penuh dengan kecurangan. Sahabat BN, tidak ada jalan lain selain dari mengusut tuntas kasus dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 ini. Sebab kalau dugaan kecurangan pemilu kali ini dibiarkan begitu saja, nanti ini akan menjadi kebiasaan untuk pemilu-pemilu berikutnya. Kalau pemilu buruk ini menjadi kekuasaan, maka akan hancurlah demokrasi di negeri ini. Maka akan hancurlah penegakan hukum di negeri ini. Kalau demokrasi dan penegakan hukum telah hancur di suatu negara, maka tidak ada lagi artinya negara itu. Dan yang akan berlaku di negara itu adalah diktator, otoriter, dan hukum rimba. Sahabat BN, betapa naifnya kita di negeri ini kalau pendahulu kita, para pendiri negara ini begitu susah payah mengorbankan jiwa, raga, bahkan nyawanya sendiri di samping hartanya dulu untuk dapat Indonesia ini merdeka. Sekarang jangankan kita bisa mengisi kemerdekaan dengan baik, dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memajukan kesejahteraan umum, tetapi malah kita khianati dengan melakukan kecurangan pemilu. Sungguh kita merupakan pengkhianat bangsa dan pengkhianat negara serta pengkhianat cita-cita kemerdekaan. Sahabat BN, tidak ada jalan lain. Harus diusut tuntas dugaan kecurangan pemilu ini. Apakah pengusutannya melalui angket di DPR? Apakah pengusutannya melalui pansus DPD? Apakah pengusutannya melalui Bawaslu? Apakah pengusutannya melalui Mahkamah Konstitusi MK? Semuanya perlu ditempuh. Kita tidak peduli apakah lembaga-lembaga itu masih netral atau tidak. Yang penting tempuh jalur itu semuanya. Dan kita saksikan kepada generasi muda kita sekarang ini bahwa mereka jangan sekali-kali untuk melakukan kecurangan seperti ini pada pemilu nanti ketika mereka berkuasa. Ingat, kalau itu mereka lakukan, mereka akan disumpahi oleh pendahulu pendiri negara ini nanti. Para pendiri negara ini akan murka kepada generasinya yang mendapatkan kekuasaan, yang mendapatkan jabatan dengan cara mencurangi suara rakyat. Sahabat BN, mari kita renungkan bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.